Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan, kami merupakan mahasiswa dan mahasiswi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta semester 4 yang kali ini akan melakukan presentasi terkait mata kuliah penelitian operasional 2, yaitu terkait manajemen persediaan khususnya pada produk yang memiliki masa simpan pendek, yaitu untuk judulnya adalah Stochastic Single Period Model for Perishable Products, atau yang dalam bahasa Indonesia adalah model stokastik satu periode untuk produk mudah rusak. Jadi mungkin topik ini sangat relevan atau sangat sering didengar dalam dunia logistik atau dunia industri, khususnya pada manajemen rantai pasok, terutama untuk produk seperti makanan segar, tiket konser, ataupun produk yang musiman, sehingga kan masanya itu pendek atau singkat. Kemudian untuk anggota kelompok kami, yaitu yang pertama adalah Raihan Ramadan dengan NIM D 600230248, Muhammad Fajar Ramadan dengan NIM D 600230249, kemudian ada Syahnata Diva Nur Alia dengan NIM D 600239082, dan terakhir saya sendiri Dita Fadila Bilkis dengan NIM D 600239083. Pada presentasi kali ini kami akan membahas sedikit tentang definisi, kemudian ada komponen biaya dalam model stokastik, fungsi biaya harapan, kemudian nanti juga kami akan menjelaskan terkait rumus solusi optimal. Kemudian terdapat juga contoh studi kasus yang nanti akan kami bahas, sehingga mungkin dalam pemahaman terkait topik ini cukup mudah seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan teman saya. Secara definisi, model ini dikenal dengan sebutan single period inventory model, atau lebih spesifiknya untuk kasus stokastik disebut juga dengan use vendor model. Disebut single period karena kita hanya membuat keputusan pesanan sekali dalam satu siklus penjualan, dan pada akhir periode tersebut produk yang tidak terjual tidak lagi memiliki nilai jual penuh atau bahkan tidak bernilai sama sekali. Contoh nyata dari kasus ini dapat dilihat pada produk seperti koran harian, karena koran harian yang tidak terjual hari ini sudah tidak relevan lagi untuk besok. Begitu pula dengan makanan segar seperti sayuran atau buah-buahan yang memiliki masa simpan sangat terbatas. Bahkan pakaian musiman seperti baju lebaran atau jaket musim dingin bisa menjadi contoh, karena jika tidak terjual pada musimnya, nilainya bisa turun drastis. Model ini bertujuan untuk membantu pengambil keputusan dalam menentukan jumlah pemesanan yang paling optimal. Artinya, kita ingin menyeimbangkan antara kemungkinan kehabisan stok yang berarti kehilangan potensi keuntungan dan kemungkinan kelebihan stok yang berarti kerugian karena produk tidak terjual. Kata kunci dalam model ini adalah ketidakpastian permintaan. Karena permintaan konsumen tidak pasti, maka kita menggunakan pendekatan stokastik yang melibatkan distribusi probabilitas. Kemudian, komponen biaya dalam model. Untuk memahami cara kerja model ini, penting bagi kita untuk mengenali terlebih dahulu komponen biaya yang terlibat. Yang pertama, biaya pembelian atau biaya produksi, yang dalam model ini disimbolkan dengan huruf C. Ini adalah biaya dasar untuk mendapatkan atau memproduksi satu unit barang. Jika kita memesan terlalu banyak, biaya ini akan langsung terasa karena berkaitan dengan pengeluaran awal. Yang kedua adalah biaya kekurangan atau shortage cost, yang dilambangkan dengan huruf P. Biaya ini timbul jika permintaan dari pelanggan lebih besar dari jumlah barang yang tersedia. Kekurangan ini menyebabkan kita kehilangan kesempatan untuk menjual dan mendapatkan keuntungan. Dalam banyak kasus,
biaya kekurangan bahkan bisa lebih besar dari biaya penyimpanan karena adanya potensi kehilangan pelanggan. Komponen terakhir adalah biaya penyimpanan atau holding cost. Disimbolkan dengan huruf H, simbol ini atau biaya ini muncul jika ada unit produk yang tidak terjual di akhir periode. Biaya penyimpanan ini bisa bersifat langsung seperti biaya gudang atau bersifat tidak langsung seperti depresiasi nilai produk atau biaya pembuangan. Ketiga biaya ini yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan jumlah pemesanan optimal. Model ini akan membantu kita menentukan titik keseimbangan terbaik antara resiko kekurangan dan kelebihan barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dengan NIM D63028. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Di sini saya akan membahas tentang fungsi biaya harapan. Setelah mengetahui jenis biaya, kita akan masuk ke konsep inti dari model ini, yaitu fungsi biaya harapan atau expected total cost. Karena permintaan bersifat stokastik atau acak, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu skenario permintaan. Maka dari itu, pendekatan yang digunakan adalah menghitung biaya rata-rata atau ekspektasi dari berbagai kemungkinan permintaan yang mungkin terjadi. Fungsi biaya harapan. Model menghitung total biaya ekspektasi, yaitu expected total cost dari stok S berdasarkan distribusi probabilitas dari permintaan D. Biaya harapan terdiri dari C dalam kurung S sama dengan CS plus EP kurung buka D kurangi S ditambah EH dikali kurung buka S kurangi T, di mana D kurangi S itu merupakan bagian dari permintaan yang melebihi stok, sedangkan S kurangi T itu merupakan bagian dari stok yang tidak terjual, dan Fx itu fungsi distribusi permintaan. Fungsi ini bekerja dengan mempertimbangkan seluruh kemungkinan nilai permintaan D yang dikalikan dengan probabilitas terjadinya setiap nilai permintaan tersebut. Misalnya, jika kita yang memesan sedikit, kemungkinan kita mengalami kekurangan menjadi lebih tinggi. Dan ini meningkatkan expected shortage cost. Namun, jika kita memesan terlalu banyak, risiko overstock atau biaya penyimpanan menjadi lebih besar. Maka model ini akan menghitung total biaya yang diharapkan dari berbagai kombinasi stok dan permintaan, lalu menentukan jumlah stok S yang menghasilkan biaya harapan paling rendah. Dengan demikian, kita bisa mengambil keputusan pemesanan yang paling efisien, efektif, berdasarkan probabilitas, bukan hanya intuisi. Baik, kita lanjut ke rumus solusi optimal, di mana F dikali S aksen kurung tutup sama dengan P kurangi C per P plus H, di mana keterangannya yaitu F kurung buka S yaitu nilai kumulatif distribusi permintaan pada titik S, sedangkan rasio di kanan menunjukkan keseimbangan antara biaya kekurangan dan penyimpanan. Di sini ditampilkan rumus dasar untuk menentukan jumlah pesanan optimal, yaitu S. Nilai S adalah fungsi distribusi kumulatif dari permintaan pada titik S yang menunjukkan peluang bahwa permintaan tidak melebihi jumlah yang dipesan. Sementara itu, rasio di sebelah kanan merupakan perbandingan antara biaya kekurangan dan total dari biaya kekurangan ditambah biaya penyimpanan. Secara konseptual, rumus ini menunjukkan bahwa kita harus memesan jumlah unit sedemikian rupa, sehingga peluang kehabisan stok sebanding dengan nilai biaya kekurangan relatif terhadap total risiko yang kita hadapi. Jika biaya kekurangan lebih besar dari biaya penyimpanan, maka perusahaan cenderung akan memesan lebih banyak stok untuk menghindari kehabisan. Sebaliknya, jika biaya penyimpanan sangat tinggi, perusahaan akan lebih hati-hati agar tidak memesan terlalu banyak. Nilai dari Fs kemudian digunakan untuk mencari kuantil distribusi permintaan. Dalam kasus distribusi eksponensial atau normal, ini bisa dihitung dengan rumus tertentu atau tabel statistik. Jadi, rumus ini menjadi dasar matematis untuk pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadan dengan NIM D600230249. Saya akan melanjutkan
untuk menjelaskan terkait penerapan model ini. Nah, mari kita masuk ke contoh soal yang kami ambil, yaitu dari buku referensi pada halaman 850. Itu diketahui yang pertama, harga jual per unit adalah 450. Ini adalah pendapatan maksimal per unit jika produk terjual. Kemudian harga beli per unit yaitu sebesar Rp200. Ini adalah biaya yang harus dikeluarkan per unit. Kemudian nilai sisa atau salvage value itu sebesar Rp100. Nah, jika barang tidak terjual, maka hanya bisa dijual kembali atau di salvage dengan nilai Rp100. Nah, ini berarti ada nilai sisa, namun jauh lebih rendah dari harga jual normal. Kemudian biaya penyimpanan per unit. Nah, biaya penyimpanan per unit yaitu diambil dari selisih antar harga beli dan nilai sisa, yaitu harga beli dikurang salvage value sebesar Rp200 dikurang Rp100, maka didapatkan Rp100. Nah, harga penyimpanan per unitnya Rp100. Kemudian biaya kekurangan atau shortage cost per unit yaitu sebesar Rp250. Nah, sedangkan biaya kekurangan ini itu adalah potensi keuntungan yang hilang jika barang tidak tersedia saat permintaan datang. Jadi potensi keuntungan dari penjualan, kehilangan potensi keuntungan dari penjualan sebesar Rp450 dikurang Rp200, maka didapatkan nilai Rp250. Nah, kemudian distribusi permintaan bersifat stokastik dengan distribusi eksponensial dan nilai harapan min yaitu 10.000 unit. Nah, permintaan produk diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial dengan nilai rata-rata atau min sebesar 10.000 unit. Nah, dengan informasi ini kita akan menghitung beberapa unit optimal yang sebaiknya dipesan untuk menyeimbangkan semua resiko biaya tadi. Kita lanjut. Setelah diketahui beberapa hal, maka ditanyakan terkait berapakah atau berapa jumlah unit S yang sebaiknya dipesan agar memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya ekspektasi. Nah, berdasarkan contoh di buku halaman 850, maka digunakan rumus seperti halnya yang tertera pada materi ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita mulai dengan menghitung rasio biaya kekurangan dan penyimpanannya. Nah, hal ini didapatkan dengan rumus P per P plus H atau 250 per 250 ditambah 100, maka didapatkan hasil 0,71429 atau kita bulatkan 0,714. Nah, ini kemudian digunakan untuk mencari nilai kuantil dari distribusi permintaan. Karena distribusi permintaannya adalah eksponensial, maka kita menggunakan rumus distribusi eksponensial untuk mencari nilai permintaan S yang bersesuaian. Maka E
pangkat min S per 10.000 sama dengan 1 dikurang 0,71429, maka didapatkan nilai 0,28571. Nah, kemudian min S per 10.000 sama dengan ln dalam kurung 0,28571, maka didapatkanlah nilai min 1,25276. Nah, untuk mencari S nya maka S sama dengan 10.000 dikali 1,25276, maka didapatkan sebesar 12.527,6, atau bisa kita bulatkan menjadi 12.528 unit. Nah, artinya berdasarkan model stokastik dan distribusi probabilitas, maka jumlah pemesanan yang optimal yaitu adalah 12.528 unit. Nah, ini adalah titik yang meminimalkan total biaya ekspektasi yang muncul akibat resiko kekurangan dan kelebihan stok. Baik, dari perhitungan yang sudah disampaikan oleh rekan saya, diperoleh angka optimal yaitu senilai 12.528 unit. Angka ini bukan merupakan hasil matematis atau hasil perhitungan yang biasa-biasa aja atau hasil matematis semata, tapi angka ini mencerminkan di mana keseimbangan terbaik antara dua risiko utama dalam manajemen persediaan, sebagaimana yang kita ketahui yaitu kehabisan barang dan kelebihan stok. Kemudian dengan memesan sejumlah unit ini atau sebesar 12.528 unit, diharapkan perusahaan dapat memaksimalkan pendapatan dari produk yang laku jual. Sehingga dalam hal ini itu dapat meminimalkan kerugian dari barang yang tidak terjual atau hilangnya potensi penjualan sekaligus gitu. Kemudian angka ini juga menunjukkan bahwa pendekatan stokastik dalam hal ini dapat menjadi alat bantu yang kuat dalam membuat keputusan yang lebih cermat dan berbasis data dalam kondisi permintaan yang tidak pasti seperti itu. Kemudian mungkin cukup sekian dari kami untuk closing statement mengenai pemaparan kami terkait stochastic single period model for perishable products, yaitu setelah dibacakan latar belakang komponen biaya, pendekatan fungsi, biaya ekspektasi, rumus solusi optimal, dan studi kasus, perlu diketahui bahwa model ini tuh sangat berguna untuk diterapkan pada berbagai sektor, khususnya yang berurusan dengan produk yang cepat rusak atau nilai produk tersebut itu singkat atau pendek seperti itu, khususnya pada produk-produk yang musiman seperti itu. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Kami sangat terbuka terkait masukan, saran ataupun perbaikan revisi dari teman-teman sekalian seperti itu. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan yang ada. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.